Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Bersama saya Om Bob. Saat ini saya sempat singgah di sebuah rumah, sebetulnya rumah singgah semacam ranch dari milik seseorang. Ini di daerah kawasan Mijen, Kota Semarang. Tepatnya di kurang lebih tidak jauh dari Pasar Mijen. Ini kawasan ini cukup luas dan asri sekali. Terdapat berbagai jenis hewan peliharaan ada di dalam ranch ini. Landscape-nya ada juga buah-buahan segar, dan tempat ini sangat bernuansa Jawa. Kita lihat ada beberapa gubuk dan juga nanti kita akan lihat rumah-rumah dengan arsitektur Jawa kuno ada di ranch ini. Saat ini saya ada di belakang, tepatnya di sebuah kandang kuda ini. Paling belakang di sini. Ya, ini paling belakang, nanti kita menuju ke depan. Saya akan memberi gambaran tentang area ini. Rumah ini disebut dengan rumah sapen. Sangat nyaman. Itu berbagai pohon-pohon, ada pohon durian, ya, bermacam-macam pohon durian ada di sini. Ini gubuk-gubuk dengan arsitektur Jawa dengan kayu tua. Setelah dari kandang kuda, saya mau ini ada juga yang punya rumah ini juga memelihara berbagai macam peliharaan. Ada burung merak dan burung bermacam-macam. Ada burung perkutut, burung merak. Ini saya masih berjalan terus di sekitar rumah sapen ini. Nanti kita akan lihat begitu eksotiknya tempat ini dan sangat nyaman. Ini rumah ini sebetulnya untuk persinggahan pemiliknya ketika dia penat bekerja, kemudian di weekend tempat ini digunakan untuk beristirahat sambil melepas penat. Ya, jadi tempat ini ya belum begitu dikenal. Dan ini baru-baru ini beliau ingin berbagi tentang keindahan dan suasana eksotis dari nuansa pedesaan kepada masyarakat, kepada teman-temannya. Dan ini dibuka untuk disewakan untuk umum rumah sapen ini. Ini kita lihat sangat alam pedesaan Jawa banget. Ini ada rumah kerbau juga di sini. Nih. Kalau tadi kita melihat ada kubangan kerbau, ini kita masuk di tahap berikutnya. Ini di halaman tengah dari rumah sapen ini. Beliau pemiliknya juga memelihara sapi. Wah, luar biasa sapinya, besar-besar sekali. Dan ini betul-betul nuansanya sangat membawa kita ke alam pedesaan Jawa banget. Ini lihat, ya, luar biasa sekali, sangat Jawa sekali. Betul-betul dia mentransformasi desa-desa Jawa dulu di dalam rumah sapen ini. Betul, kalau kawan-kawan sekalian penasaran, silakan datang ke rumah sapen ini. Ini disewakan untuk pribadi maupun untuk rombongan, karena nanti kita lihat fasilitas yang ada di sini. Ya. Namun nanti Om Bob tidak akan membahas itu. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan nanti. Ini lihat, saya memasuki di ruang utama dari rumah sapen ini. Itu ada beberapa rumah joglo di rumah sapen ini yang bisa digunakan untuk berromantika masa lalu dengan alam pedesaan. Dan rumah sapen ini berada di tengah-tengah hutan di daerah Mijen ini. Ini juga ada burung, ya, beraneka macam burung dipelihara di sini. Dan itu lihat di samping pohon durian ada pohon Aceh yang sudah mulai berbuah. Ini, ya, ini di ruang utama, di area utama rumah sapen ini.
Lihat nuansanya begitu mengingatkan kita pada apa ya, zaman era-era Majapahit, zaman era Mataram dulu gitu. Lihat, ini ya bisa digunakan untuk tempat outbound juga ini. Ini yang hall utamanya. Ya. Kita lihat ada beberapa rumah joglo di sini, baik panggung maupun rumah joglo biasa. Ini bisa di bawah joglo itu ada rusa juga. Lihat, rumah joglo sangat eksotis sekali. Ya. Ini pendopo utama dari rumah sampean ini yang bisa digunakan, dan ini kawan-kawan sekalian, ini oleh pemiliknya saat ini dikomersilkan untuk disewakan kepada kawan-kawan yang ingin menikmati romantisme masa lalu, suasana Jawa di sini. Harganya nggak mahal kok, itu ada perkutut, sangat murah harga di sini dibandingkan dengan apa nuansa yang ada di rumah ini, rumah sampean. Dan ini untuk 20 sampai 30 50 orang mungkin bisa muat di sini. Karena terdiri dari berbagai, ada beberapa rumah joglo besar di sini. Dan di dalamnya juga insya Allah tidak mengecewakan karena sudah ada sentuhan-sentuhan modern di rumah sampean ini. Wah, luar biasa. Sangat Jawa betul. Ini. Wah, ada keris juga. Beliau juga seorang kolektor keris ternyata ini. Ya, sangat asri. Luar biasa. Suasana saya berada di rumah sampean ini seakan-akan seolah-olah saya kembali ke masa lalu di tengah-tengah pedesaan masyarakat Jawa. Baiklah kawan-kawan sekalian, setelah saya tadi keliling di rumah sampean ini, ada kekaguman saya. Bukan hanya terhadap eksotisme tempat ini dan indahnya tempat ini yang sangat bernuansa begitu Jawa. Kekaguman saya lebih dari itu, yaitu saya kagum sama pemilik rumah ini, yang jelas beliau seorang laki-laki Jawa, tulen dan sejati, yang masih memegang prinsip-prinsip, konsep-konsep lelaki Jawa. Apa konsep laki-laki? Prinsip atau konsep lelaki Jawa. Kawan-kawan sekalian, di dalam tataran sejarah Jawa, apa budaya Jawa, kita pernah mengenal istilah kalengenan. Kalengenan itu di dalam Jawa itu artinya adalah kegemaran. Laki-laki Jawa akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kelenganannya tadi, keinginan tadi. Karena apa? Ada keyakinan masyarakat lelaki Jawa, pria Jawa itu, kalau kelenganannya itu sudah terpenuhi, dia akan menjadi seorang gentleman, lananging jagat. Nah, kelenganan ini di dalam masyarakat Jawa ini terdapat ada 5 unsur. Yang meliputi, yang pertama adalah wismo, yang kedua wanito, yang ketiga turonggo, yang keempat kukilo, dan yang kelima curigo atau pusoko. 5 unsur ini merupakan bagi laki-laki Jawa merupakan memiliki makna simbolis dalam berproses menuju kesempurnaan hidup buat seorang lelaki Jawa. Kita akan bahas satu persatu. Wismo. Wismo itu adalah rumah. Laki-laki Jawa itu yang kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh laki-laki.
Rumah tidak harus mewah, tidak harus besar, namun tempat berteduh. Ini wismo, harus punya wismo. Apalagi buat laki-laki yang pengen mandiri, laki-laki Jawa mandiri. Ini wajib wismo ini. Yang kedua, wanita. Wanita bagi pria Jawa bukan hanya sekedar istri, namun lebih dari wanita adalah memberi motivasi laki-laki Jawa. Kita pernah melihat ya, bahwa dalam diri wanita akan menurunkan bibit-bibit generasi yang luar biasa. Kita lihat mengapa dulu Ken Dedes Ken Arok sampai tega membunuh Ken Tunggul Ametung, karena di dalam Ken Dedes ada katuranggan. Ini katuranggan juga penting dibahas ya. Katuranggan, pria Jawa itu dalam mencari pasangan hidup sebagai teman untuk hidup, untuk memotivasi, untuk berbagi, untuk penyemangat, memberi motivasi, tidak lepas dari katuranggan. Terkait dengan katuranggan, nanti tidak akan saya bahas di sini, karena baik fisik maupun non fisik wanita punya katuranggan. Semua hal-hal itu mesti ada katuranggannya, buat laki Jawa, buat pria Jawa. Yang ketiga, yaitu Kukilo. Sebelum ke Kukilo, saya yakin istri dari pemilik Rans ini pasti tidak hanya cantik, pasti dia memberikan aura spirit penyemangat buat suaminya yang memilih ini. Saya yakin, karena ini beliau tuh pria Jawa sejati. Yang ketiga, Turonggo. Tadi kita lihat di awal video ini, saya menyoteng Turonggo. Dia sebagai pria sejati, dia tahu persis Turonggo. Turonggo di dalam masyarakat Jawa merupakan simbol. Dulu tidak semua orang memiliki Turonggo. Kekuasaan Turonggo itu. Dengan Turonggo, mobilitas pria Jawa bisa kemana-mana. Wawasan semakin luas. Itu Turonggo. Semakin dia punya banyak Turonggo dan bagus, semakin sempurna. Perfectly hidup pria Jawa. Ini Turonggo. Yang keempat, Kukilo. Laki-laki Jawa pasti memiliki gemar memelihara peliharaan burung berkicau, karena di samping indah juga merdu. Suara merdunya burung itu menenangkan jiwa setelah dia penat dalam pekerjaan. Ini Kukilo. Maka kita lihat tadi itu tidak hanya burung perkutut seperti di sini tuh, ada yang banyak perkutut. Burung perkutut saya lihat ini, semua banyak perkutut. Ya, setiap ada perkututnya. Perkutut itu sakral buat pria Jawa. Maka pria Jawa juga mencari perkutut tidak sembarang perkutut yang memiliki katuranggan. Ada katuranggan. Kita mengenal katuranggan Banyumili, kemudian Tepung Kalung. Ini membawa keberuntungan buat pria Jawa. Apalagi suaranya. Apalagi kita tahu perkutut Raden Wijaya yang sangat melegenda dari Majapahit. Yang kelima, yaitu Curigo atau Pusoko. Di dalam konsep masyarakat Jawa, Pusoko itu adalah keris. Tadi kita juga sedikit melihat keris. Ada keris terpasang di sini. Keris itu buat seorang pria Jawa itu sebagai lambang kejantanan, lambang bahwa dia adalah pria sejati yang siap melindungi anak, istri, dan keluarga besar ini. Maka saya heran, itulah konsep pria Jawa sejati. Dia mengugemi prinsip ini, memiliki kalangan yang semuanya adalah merupakan bentuk manifestasi bahwa dia adalah lelaki sejati, pria Jawa sejati. Ini dari salah satu. Namun juga ada konsep tentang pria Jawa. Ini saya ambil dari Serat Widotomo, ini dari Pupuh 5, dari Sinom. Ini disebutkan bahwa seseorang akan terhormat, laki-laki terutama ya, kalau dia memiliki wiryo arto triwinasis. Wiryo itu keluhuran, kekuasaan dalam konteks keluhuran.
Kemudian arto itu adalah harta benda, namun jangan diartikan harta benda di sini sebagai tujuan, namun sebagai alat. Alat untuk apa? Alat menuju kemuliaan, alat menuju apa? Tujuan hidup. Bukan tujuan, harta bukan tujuan, tapi merupakan alat untuk menuju kesempurnaan atau kebahagiaan hidup. Yang ketiga, triwinasis, pengetahuan. Pria Jawa itu harus memiliki kekuasaan dalam arti tidak harus menjadi seorang pimpinan kepala, namun dia memiliki keluhuran dalam kompetensi profesinya. Ini sudah merupakan wiryo menurut hemat Umpom. Triwinasis itu adalah keahlian yang berkaitan dengan kompetensi menuju tadi keluhuran kekuasaan tadi. Itu kawan-kawan sekalian, konsep pria Jawa sejati. Dan ini Om Bob temukan di Rumah Sapen. Di Rumah Sapen dalam arti pemilik Rumah Sapen. Dan kawan-kawan kalau penasaran dengan Rumah Sapen, datang saja, silakan searching. Ini sudah ada linknya Rumah Sapen kalau dari ownernya menyampaikan, Pak Dani Srianto yang memiliki Rumah Sapen ini dibuka untuk umum. Tentunya harus reservasi dulu. Saya jamin ini sangat recommended sekali, terutama panjenengan-panjenengan semua yang mengidolakan atau merindukan nuansa Jawa masa lalu. Sambil bernostalgia, kita bisa lebih menghayati tentang semeleh itu apa, pasrah itu apa, dan merenungi apa, untuk merenungi hidup. Karena tempat ini sungguh sangat nyaman, enak untuk merelaksasi. Ya, saya kira demikian. Salam hangat, salam ngopi dari Rumah Sapen, dari Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.